Inggok di dahan kayu capaku. Jawablah salam dari amboku, bulan kita dapat paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama, dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat hidup seperti biasa, seperti saat sekarang ini. Kedua, salat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan buat puncuk pimpinan umat yang bertitulkan Habibullah, yang bergelarkan Al-Amin, imam di waktu sholat, panglima di waktu perang, buah hati Siti Aminah, belahan jiwa Siti Khadijah, parit pagar kota Madinah, intan berlian di kota Makkah, yakninya Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video UTS basis data dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda MPDT. Nah, baiklah. Di sini saya akan jelaskan bab pertama, yaitu tentang konsep basis data. Nah, basis dulu nih. Basis adalah gudang atau markas atau tempat berkumpul atau tempat bersarang. Sedangkan data itu adalah representasi dari dunia nyata yang mewakili suatu objek. Contohnya adalah manusia, benda, kejadian, dan lain-lain yang disimpan dalam bentuk teks, angka, dan lain-lain atau kombinasinya. Nah, sedangkan kalau kita gabung, itu basis data itu adalah kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan lainnya, yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu, tersimpan di dalam hardware komputer, dan dengan software digunakan untuk melakukan manipulasi data seperti memperbarui, menghapus, dan sebagainya dengan tujuan tertentu. Nah, kalau sistem basis data sendiri adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan satu sama lainnya, dan sedangkan sistem basis data itu adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Nah, dalam sistem basis data itu memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama itu adalah ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem basis data itu adalah memori sekunder atau hard disk. Yang kedua adalah sistem operasi atau operating system. Yang ketiga, sistem operasi atau operating system, contohnya adalah sistem Windows, Linux, iOS, dan lain sebagainya. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya atau resource, dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Nah, masuk kepada manfaat dari basis data. Manfaat dari basis data itu adalah untuk kecepatan dan kemudahan atau speed, memungkinkan kita untuk dapat menyimpan atau melakukan perubahan manipulasi terhadap data itu secara cepat dan mudah. Yang kedua adalah kebersamaan pemakaian atau shareability. Pemakai basis data tidak terbatas. Pengisian data dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam satu lokasi. Yang ketiga adalah pemusatan kontrol data atau control. Data yang ada menjadi terpusat pada satu tempat penyimpanan sehingga kita dapat mengaksesnya kapan saja. Yang keempat yaitu efisiensi ruang penyimpanan atau space. Tidak adanya redundansi data sehingga efisiensi atau optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan. Penekanan jumlah redundansi data dilakukan dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau membuat relasi antar kelompok data yang saling berhubungan satu sama lain. Yang kelima itu adalah keakuratan atau accuracy. Pemanfaatan pengkodean dengan batasan tertentu yang membuat satu data itu menjadi unik dan berbeda dengan yang lain, sehingga ketika menyimpan, data tidak akan ada data yang sama dalam penyimpanan. Yang keenam adalah ketersediaan atau availability. Karena kepentingan pemakaian data, sebuah basis data dapat memiliki data yang disebar di banyak lokasi.
dengan pemanfaatan teknologi jaringan komputer, data nasabah yang berada di satu cabang sebuah bank misalnya dapat diakses menjadi tersedia atau availability di cabang lainnya. Yang ketujuh adalah kelengkapan atau completeness. Data yang diinput ke dalam sebuah basis data memiliki ruang yang besar sehingga data dapat dimasukkan ke dalam jumlah yang banyak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedelapan itu keamanan atau security. Nah, contohnya adanya password pada setiap pemakaian basis data. User itu dapat memasukkan password ketika menyimpan data. Kita juga dapat menentukan siapa saja yang boleh mengakses data penting atau data biasa. Nah, kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru, data yang disimpan dalam diekspor ke program aplikasi lain dengan menjamin terjaga atau terpeliharaannya data. Yang ke-10 adalah user view. Pemakai dapat melihat langsung untuk tampilan penginputan data, sehingga memudahkan pemakai dalam mengelola data. Nah, ada juga risiko pemakaian basis data itu sendiri. Yang pertama itu perlu personil khusus. Yang kedua perlu perangkat lunak atau software, bahkan perangkat keras atau hardware khusus. Nah, yang ketiga yaitu perlu backup eksplisit. Yang keempat yaitu konflik pada data yang dipakai bersamaan. Yang kelima, perlu konsensus antara organisasi yang memakai basis data. Nah, operasi dasar basis data itu ada dua. Nah, operasi dasar basis data itu ada 8. Yang pertama adalah pembuatan basis data, yang kedua penghapusan, yang ketiga pembuatan file atau tabel, yang keempat atau penghapusan file atau tabel, yang kelima itu pengubahan tabel, yang keenam penambahan data, yang ketujuh pengambilan data, dan yang kedelapan penghapusan data. Adapun tahap pengumpulan dan analisis data, yang pertama itu ada kita menentukan kelompok pemakai atau bidang-bidang aplikasinya. Yang kedua itu kita lakukan peninjauan dokumentasi yang ada. Berarti dokumen yang ada yang berhubungan dengan aplikasi yang kita pelajari dan dianalisa. Yang ketiga, analisa lingkungan operasi dan pemrosesan data, mengartikan informasi yang sekarang dan yang akan datang diperinci dan dipelajari. Yang keempat yaitu kita membuat dan menyusun daftar pertanyaan dan wawancara yang dimana jawaban pertanyaan-pertanyaan yang telah dikumpulkan dari para pemakai basis data. Nah, DBMS yaitu itu adalah software dari aplikasi dari basis data. DBMS adalah sistem pengorganisasian dan pengolahan database pada komputer. Sistem ini dirancang untuk mampu melakukan berbagai data dengan beberapa referensi data yang sama. DBMS ini mampu diakses oleh berbagai aplikasi. Nah, DBMS itu merupakan software yang bersifat general purpose yang memiliki fasilitas proses, define, construct, dan manipulate basis data untuk aplikasi yang bervariasi. Nah, define merupakan fungsi untuk melakukan spesifikasi tipe data, struktur, dan constraint data yang akan disimpan dalam basis data. Yang kedua itu construct, fungsi untuk melakukan proses penyimpanan data ke dalam beberapa media. Penyimpanan yang dikontrol oleh DBMS atau Database Management System. Yang ketiga adalah manipulate, yang berfungsi untuk melakukan query atau memanggil data, update data, dan menghasilkan laporan yang berasal dari basis data. Nah, perbedaan basis data dengan DBMS, basis data dan DBMS itu sangat diperlukan dalam konsep basis data. Namun secara artian keduanya itu sangat berbeda. Jika basis data adalah data atau record dari data, sedangkan DBMS itu aplikasinya yang untuk mengelola data atau record tersebut. Nah, DBMS itu merupakan softwarenya dan juga untuk menambahkan data, menghapus, merubah dan menampilkan database itu sendiri. Itu fungsi dari DBMS. Nah, komponen dari DBMS adalah ada hardware, yaitu perangkat keras yang digunakan tergantung dengan kebutuhan sistem atau kebutuhan user atau pengguna. Yang kedua adalah software, yaitu perangkat lunak di sini adalah DBMS Baik, kita lanjut ke bab 2, yaitu tentang basis data relasional. Nah, kita masuk dulu ke pengantar basis data relasional. Basis data relasional merupakan satu cara untuk mengelola data secara fisik ke dalam memori. Keunggulan basis data relasional yaitu bentuknya sederhana,
Yang kedua itu simple atau mudah melakukan beberapa operasi data. Terus istilah dalam basis data relasional itu ada relasi, yaitu sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Nah, yang kedua adalah atribut. Atribut, yaitu kolom pada sebuah relasi. Yang ketiga itu tuple, yaitu baris pada sebuah relasi. Yang keempat adalah domain, yaitu kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang kelima adalah derajat atau degree, yaitu jumlah atribut dalam sebuah relasi. Yang keenam yaitu cardinality, yaitu cardinality. Nah, kita harus tahu tentang relational key. Ada beberapa macam relational key ini, diantaranya adalah super key. Yang pertama itu super key adalah sebuah atau sekumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris dalam tabel relasi. Yang kedua adalah candidate key, adalah relasi mungkin mempunyai lebih dari satu key, masing-masing disebut candidate key. Yang ketiga adalah primary key, adalah candidate key yang dipilih sebagai pengidentifikasi unik untuk sebuah tabel relasi. Yang keempat adalah alternate key, adalah suatu skema relasi dapat memiliki atribut yang merujuk ke primary key dari relasi lain. Atribut ini disebut dengan foreign key. Nah, kita masuk ke relational integrity rules. Yang pertama adalah NULL atau null, yaitu nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tersebut. Yang kedua adalah entity integrity, tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Yang ketiga adalah referential integrity adalah suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Nah, bahasa pada basis data. Umumnya bahasa pada basis data adalah Structured Query Language atau SQL. Nah, relational bahasa yang digunakan adalah query sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Terbagi dari dua bahasa, yaitu bahasa formal. Bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Contohnya adalah aljabar relasional dan bahasa query prosedural. Bahasa query prosedural merupakan pemakai menspesifikasikan data, apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Yang kedua adalah kalkulus relasional. Yang ketiga, bahasa query non-prosedural, yaitu pemakai menspesifikasikan data, apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Nah, kalkulus relasional ini terbagi dari dua macam. Yang pertama, kalkulus relasional tuple. Yang kedua adalah kalkulus relasional domain. Nah, bahasa yang kedua adalah bahasa komersial. Bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya atau user friendly. Contoh dari bahasa komersial ini adalah berbasis pada bahasa kalkulus relasional, dan TBE berbasis pada bahasa kalkulus relasional, SQL berbasis pada bahasa kalkulus relasional, dan aljabar relasional. Nah, lanjut kita masuk ke normalisasi. Normalisasi adalah suatu proses memperbaiki atau membangun dengan model data relasional dan secara umum lebih cepat dikoneksikan dengan model data logika. Proses normalisasi adalah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entity dan relasinya. Nah, pada proses normalisasi ini dilakukan pengujian pada beberapa kondisi, apakah ada kesulitan pada saat menambah atau menyisipkan, menghapus, merubah, dan mengakses pada suatu basis data. Bila terdapat kesulitan pada pengujian tersebut, maka perlu dipecahkan relasi pada beberapa tabel lagi, atau dengan kata lain, perancangan basis data belum optimal. Nah, adapun tujuan normalisasi yaitu untuk menghilangkan kerangkapan data, untuk mengurangi kompleksitas, untuk mempermudah pemodifikasian data, dan lain-lain. Nah, kita akan lanjut kepada bab 3 tentang perencanaan database atau database planning. Database planning merupakan aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database application itu direalisasikan seefektif dan seefisien mungkin. Terdapat 3 hal pokok yang berkaitan dengan strategi sistem informasi, yaitu yang pertama, identifikasi rencana dan sasaran atau goals dari enterprise, termasuk mengenai sistem informasi yang dibutuhkan.
Yang kedua, yaitu evaluasi sistem informasi yang ada untuk menetapkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sistem informasi tersebut. Yang ketiga, yaitu penaksiran kesempatan IT yang mungkin memberikan keuntungan kompetitif. Nah, lanjut kita memasuki yang namanya definisi. Nah, baik, kita akan memasuki definisi sistem atau system definition. System definition menjelaskan batasan-batasan dan cakupan dari aplikasi database dan sudut pandang user atau user view yang utama. User view mendefinisikan apa yang diwajibkan dari suatu aplikasi database dari perspektif diantaranya aturan kerja khusus seperti manajer atau supervisor, area aplikasi enterprise seperti marketing, personel atau stock control. Aplikasi database dapat memiliki satu atau lebih user view. Identifikasi user view membantu memastikan bahwa tidak ada user utama dari suatu database yang terlupakan ketika pembuatan aplikasi baru yang dibutuhkan. User view juga membantu dalam pengembangan aplikasi database yang rumit atau kompleks, memungkinkan permintaan dipecah ke dalam bagian-bagian yang lebih mudah diatur. Analisis dan pengumpulan kebutuhan atau recruitment, collection, dan analisis, yaitu suatu proses pengumpulan dan analisa informasi mengenai bagian organisasi yang didukung oleh aplikasi database dan menggunakan informasi tersebut untuk identifikasi kebutuhan user pada sistem yang baru. Informasi dikumpulkan untuk setiap user view utama meliputi yang pertama yaitu deskripsi data yang digunakan atau dihasilkan, yang kedua yaitu detail mengenai bagaimana data digunakan atau dihasilkan, yang ketiga yaitu mengenai kebutuhan tambahan untuk aplikasi database yang baru, informasi dan analisa untuk identifikasi kebutuhan agar disertakan dalam aplikasi database yang baru. Ada 3 pendekatan dalam multiple user view, yaitu ada centralized approach, yang kedua view integration approach, dan combination of both approach. Nah, pendekatan terpusat atau disebut dengan centralized approach, yaitu kebutuhan untuk setiap user view itu digabungkan menjadi sekumpulan kebutuhan. Nah, yang kedua, sebuah global data model dibuat berdasarkan atas penggabungan kebutuhan, di mana merepresentasikan seluruh user view. Nah, kita masuk yang kedua yaitu pendekatan integrasi view atau view integration approach. Yang pertama itu kebutuhan untuk setiap user view itu digunakan untuk membangun model data yang secara terpisah untuk merepresentasikan user view tersebut. Hasil dari model data itu nantinya digabungkan ke dalam tahapan desain database. Yang kedua, model data yang merepresentasikan user view tunggal disebut local data model dan tersusun atas diagram-diagram dan dokumentasi yang secara formal menggambarkan kebutuhan dari user view khusus terhadap database. Nah, yang ketiga kemudian local data model digabungkan untuk menghasilkan global data model yang merepresentasikan seluruh user view untuk database. Kita masuk ke database design, merupakan suatu proses pembuatan sebuah desain database yang akan mendukung tujuan dan operasi suatu enterprise. Tujuannya adalah merepresentasikan data dan relationship antar data yang dibutuhkan oleh seluruh area aplikasi utama dan user group. Yang kedua, menyediakan model data yang mendukung segala transaksi yang diperlukan pada data. Yang ketiga, menspesifikasikan desain minimal yang secara tepat disusun untuk memenuhi kebutuhan performa yang ditetapkan pada sistem, misalnya waktu respon. Nah, pendekatan dalam desain database ada top down, bottom up, inside out, dan mix. Ada 3 fase database. Database design, yaitu konseptual database design. Yang pertama yaitu proses pembentukan model dari informasi yang digunakan dalam enterprise, independen dari keseluruhan aspek fisik. Model data dibangun dengan menggunakan informasi dalam spesifikasi kebutuhan user. Nah, yang kedua adalah logical database design, yaitu suatu proses pembentukan model dari informasi yang digunakan dalam enterprise berdasarkan model dasar tertentu, misalnya relasional, tetapi dependen terhadap DBMS tertentu dan aspek fisik lainnya. Model data konseptual yang telah dibuat sebelumnya diperbaiki dan dipetakan ke dalam model data logikal. Yang ketiga itu physical database design, yaitu suatu proses yang menghasilkan deskripsi implementasi database pada penyimpanan sekunder, menggambarkan struktur penyimpanan dan metode akses yang digunakan untuk mencapai akses yang efisien terhadap data.
Nah, dapat dikatakan juga desain fisikal itu merupakan cara pembuatan menuju sistem DBMS tertentu. Nah, ada DBMS selection atau opsional. DBMS selection atau opsional, pemilihan DBMS yang tepat untuk mendukung aplikasi database. Tahap-tahap utama untuk memilih DBMS yaitu yang pertama mendefinisikan terminologi studi referensi, yang kedua mendaftar 2 atau 3 produk, yang ketiga evaluasi produk, yang keempat rekomendasi pilihan dan laporan produk. Lanjut kita ke desain aplikasi atau application design. Desain interface user dan program aplikasi yang menggunakan dan memproses database. Kegunaan dari desain transaksi adalah untuk menetapkan dan keterangan karakteristik high level dari suatu transaksi yang dibutuhkan pada database. Terus prototyping atau optional, membuat model kerja atau studi model suatu aplikasi database. Yang selanjutnya itu implementasi, merupakan realisasi fisik dari database dan desain aplikasi. Data conversion and loading, pemindahan data yang ada ke dalam database baru dan mengkonversikan aplikasi yang ada agar dapat digunakan pada database yang baru. Ada testing, operational maintenance, ada pengawasan instalasi, ada prinsip-prinsip perancangan basis data. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang database. Antara lain yaitu memiliki perspektif globalnya, harus dipandang dari sisi keseluruhan sistem. Misalnya database akademik bagian jurusan, contohnya adalah KHS, KRS, dosen, mata kuliah, mahasiswa. Bagian keuangan yaitu pembayaran gaji, UKT dan sebagainya. Terus mata kuliah bimbingan dan lain-lain. Bila ada permasalahan pada sistem, harus dipandang dari keseluruhan sistem. Kita harus mencari tahu dulu di mana kesalahan pada sistem tersebut. Yang kedua, gunakan perancangan atas bawah. Perancangan harus dari atasan atau pimpinan terlebih dahulu. Inovasi dari top. Top ikut untuk kepentingan perusahaan apabila ada permasalahan dari dalam atau internal organisasi. Maka pimpinan dapat menyimpulkan bahwa timbulnya permasalahan dari sisi yang ia pandang. Kalau dari bawah ke atas tuh, maka setiap bagian akan cenderung mengemukakan permasalahannya sendiri. Yang ketiga, yaitu berikan informasi secara selektif. Untuk setiap level atau tingkat, berikan informasi yang sesuai. Bahwa untuk tingkat manajer misalnya berikan laporan keuntungannya saja. Sedangkan untuk laporan per hari, laporan absensi, kegiatan rutin karyawan itu tidak perlu diberikan. Nah, yang keempat, berikan database yang berbeda untuk manajemen yang beda. Contoh, kepala prodi harus mengetahui perkembangan seluruh mahasiswa dari kelas A sampai kelas H, nama-nama orangnya, mengetahui mata kuliah, memberikan mata kuliah kepada dosen-dosen dan sebagainya. Nah, untuk dosen biasa, sebagai dosen pembimbing saja hanya menjalankan kebijakan pada kepala program studi. Nah, yang kelima yaitu jangan mengubah file yang ada. Jangan mengubah file yang ada. Tidak boleh asal mengubah file. Misalnya file yang A diubah ke file yang B, itu tidak boleh karena semua file itu ada fungsinya masing-masing. Nah, kita masuk ke bab 4 yaitu tentang pemodelan data. Yang pertama dulu nih, basis data relasional. Model relasional terkait dengan 3 aspek yaitu struktur data, integritas data, dan manipulasi data. Variabel atau basis value. Yang pertama itu relational variable adalah sebuah relasi yang skemanya terdefinisi. Relation value adalah nilai yang terkandung suatu relasi pada suatu waktu disebut dengan instan. Berdasarkan keberadaannya, relasi terbagi 3, yaitu yang pertama base relation. Base relation yaitu relasi yang skemanya terdefinisi dan benar-benar ada pada basis data tersebut. Yang kedua, derived relation, relasi yang diturunkan dari relasi lainnya dengan menggunakan ekspresi relasional. Yang ketiga adalah view atau derived relation yang memiliki nama. Nah, bahasa yang diumumkan
yang umum pada basis data relasional yaitu bahasa query. Sebagai pernyataannya diajukan untuk mengambil informasi. Terbagi atas dua, yaitu bahasa formal dan bahasa kalkulus relasional. Bahasa yang digunakan pada bahasa query seperti pernyataan diajukan untuk mengetahui. Nah, bahasa pada basis data relasional itu ada dua, yaitu bahasa formal dan bahasa komersial. Bahasa formal bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis, contohnya aljabar relasional. Pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Yang kedua itu kalkulus relasional. Bahasa query non prosedural itu pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkan data tersebut. Yang kedua adalah bahasa komersial. Bahasa komersial yaitu bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer, jadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya, yaitu user friendly. Contohnya select group, buy, order by, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke pemodelan data. Model data adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data atau database structure dan memberikan gambaran tingkat-tingkat abstraksi data atau data abstraction. Selain itu, model data juga dapat diartikan sebagai sekumpulan tool konseptual atau alat konseptual, logical conceptual level untuk mendeskripsikan data, relasi-relasi antar data, semantik data, dan constraint. Semantik itu makna. Nah, secara garis besar, model data dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu yang pertama model data berbasis objek atau object based data model, yang kedua model data berbasis record atau record based data model, yang ketiga model data fisik atau physical based data model. Terus kita masuk ke entity relational model. Entity relationship model pada hakikatnya perwujudan dari model relasional dalam bentuk diagram, yaitu ER diagram. Berfungsi untuk menggambarkan relasi dari dua file atau dua tabel yang dapat digolongkan dalam 3 macam bentuk relasi, yaitu satu-satu, satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Penggambaran ini akan membantu analisis sistem dalam melakukan perancangan proses yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk baris-baris program. Domain data disebut juga dengan himpunan entitas, diwakili oleh diagram kotak. Diagramnya berbentuk kotak. Yang kedua, field data atau atribut diwakili oleh diagram lingkaran atau elips. Yang ketiga, hubungan atau relasi antar domain diwakili oleh jajaran genjang. Nah, kita masuk ke konsep dasar entity relational atau AR modeling entity types. Model relasi entity didasarkan pada persepsi dunia nyata atau merepresentasikan dunia nyata yang terdiri dari himpunan objek dasar yang disebut dengan entity dan relasi antar entity. Nah, entity adalah objek yang dapat identifikasi secara unik. Entity dikarakterisasi dan dipresentasikan dengan suatu gugus atribut. Nah, kita masuk ke konsep dasar ER modeling relationship types. Relasi itu adalah suatu hubungan atau asosiasi antara beberapa entitas. Relationship types adalah sekumpulan entitas yang berhubungan dan mempunyai arti antara tipe entitas yang ada. Derajat relationship itu adalah jumlah tipe entitas yang ada dalam suatu relasi. Derajat relationship terdiri dari yang pertama binary relationship set. Binary relationship set adalah relasi antara dua entitas. Yang kedua ternary relationship set adalah relasi antara 3 entitas. Yang ketiga n-ary relationship set adalah relasi antara n entitas. Derajat yang paling umum digunakan dalam suatu relationship adalah one to one, contohnya mobil bawa supir. One to many relationship, contohnya pelanggan beri barang. Yang ketiga many to many relationship, contohnya surat kabar memuat berita. Nah, sedangkan langkah-langkah teknis yang dapat dilakukan untuk membuat rancangan diagram entity relationship itu, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlihat. Yang kedua, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Yang keempat, menentukan
derajat atau kardinalitas untuk setiap himpunan relasi. Yang kelima yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Nah, kita masuk ke derajat relasi minimum. Derajat kardinalitas, relasi mewakili hubungan maksimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lainnya. Di samping itu ada pula yang disebut dengan derajat relasi minimum yang menunjukkan hubungan minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi antar himpunan entitas. Dalam diagram entity relationship, derajat relasi minimum boleh disertakan, tapi hanya bersifat opsional. Notasinya adalah variabel X dan variabel Y, di mana X itu mewakili derajat relasi minimum dan Y itu mewakili derajat relasi maksimum. Derajat relasi dengan notasi lain, di samping pemakaian notasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam berbagai literatur akan dapat dijumpai pula penggambaran diagram entity relationship dengan sedikit perbedaan penggunaan notasi. Perbedaannya terletak pada penggambaran derajat relasi yang sekaligus juga telah mengakomodasi adanya derajat relasi minimum. Perbedaannya terletak pada penggambaran derajat relasi yang sekaligus juga telah mengakomodasi adanya derajat relasi minimum. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.